Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Nur Zubaidah, NIM saya 111900285. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Lumban Gaul, NIM 111900347. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolia Utami, NIM 1190442. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sari, NIM saya 111900649. Perkenalkan, nama saya Maharani Nur Azhara dengan NIM 1190749. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek analisa perancangan sistem informasi akuntansi dengan tema sistem pembelian pada PT Medina Engineering. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori sistem pembelian. Konsep dasar program adalah deretan dari perintah yang berhubungan dan teratur untuk mencapai tujuan tertentu, yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Sedangkan UML adalah bahasa yang sering digunakan untuk membangun sebuah sistem perangkat lunak dengan melakukan penganalisaan desain dan spesifikasi dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian use case diagram merupakan pemodelan untuk melakukan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Selanjutnya, simbol-simbol yang ada pada diagram use case yaitu adalah simbol aktor, use case, association, generalization, dan simbol lainnya. Kemudian activity diagram adalah activity yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem, proses bisnis, ataupun menu yang ada pada perangkat lunak. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas, yaitu simbol activity, simbol action, simbol initial node, activity final node, decision, dan line connection. Selanjutnya, entity relationship diagram merupakan diagram yang berisi komponen-komponen, himpunan entitas, dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta yang ditinjau. Kemudian, LRS atau Logical Relational Structure merupakan hasil dari pemodelan entity relationship beserta atributnya, sehingga bisa terlihat hubungan antar entitas. Sedangkan sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan diagram sequence, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Gambarnya ada seperti berikut ini, yaitu contoh dari simbol sequence diagram, yaitu aktor, objek, garis hidup objek, objek sedang aktif berinteraksi, pesan, create, masukan, keluaran, dan direktori. Selanjutnya yaitu kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk dalam sebuah sistem. Contoh simbol pada kelas diagram yaitu generalization, nary association, class, collaboration, relaxation, dependency, dan association. Selanjutnya, deployment diagram merupakan suatu model objek yang mendeskripsikan sebaran fisik atau perangkat lunak pada terminologi. Fungsionalitas ditebarkan di antara simpul-simpul komputasional. Dengan demikian, deployment diagram merupakan gambaran proses berbeda pada suatu sistem yang berjalan dan bagaimana relasi di dalamnya. Selanjutnya yaitu tinjauan perusahaan. Dalam tinjauan perusahaan ini berisi sejarah perusahaan, struktur organisasi,
aktivitas perusahaan yang dibuat dalam alur activity diagram sampai dengan mengimplementasikan dalam sebuah program serta dokumen masukan dan keluaran dalam perusahaan PT Medina Engineering. Sejarah perusahaan pada PT Medina Engineering didirikan pada pertengahan tahun 2011 dan berlokasi di Bekasi. PT Medina Engineering adalah 100% perusahaan lokal yang mengkhususkan diri dalam jasa rekayasa, fabrikasi, dan konstruksi untuk tangki baja, tangki bertekanan, paket kompresor, udara, dan tangki penyimpanan bahan kimia. Untuk setiap proyek yang sedang berjalan, PT Medina Engineering memberikan standar kualitas tinggi, harga kompetitif, keterampilan terbaik, dan layanan berkualitas tanpa mengorbankan persyaratan keselamatan. Selanjutnya, struktur organisasi PT Medina Engineering yang dipimpin oleh Presiden Direktur, yaitu Bapak Ardian Kartika Chandra. Ini adalah gambar struktur organisasi pada PT Medina Engineering. Kemudian tinjauan kasus berisi proses sistem berjalan pembelian, activity diagram, dokumen masukan, dokumen keluaran, permasalahan pokok, pemecahan masalah pada PT Medina Engineering. Proses bisnis sistem berjalan di PT Medina Engineering dalam hal pembelian sampai dengan pencatatan laporan pembelian bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kerja suatu sistem dan mengetahui masalah yang dihadapi sistem. Adapun proses bisnis sistem berjalan pada PT Medina Engineering adalah sebagai berikut. Pertama, proses permintaan. Bagian produksi memeriksa persediaan yang ada di gudang. Contohnya, besi, cat, dan lain-lain. Untuk memastikan stok persediaan memenuhi setiap harinya, apabila stok menipis, maka bagian produksi membuat permintaan pembelian yang akan diajukan oleh plant manager untuk disetujui atau di ACC. Yang kedua yaitu melakukan proses pemesanan. Surat permintaan yang sudah diperiksa dan disetujui oleh plant manager akan diserahkan ke bagian keuangan atau finance untuk dipesan barangnya kepada supplier dan pencairan uangnya. Selanjutnya yang ketiga, proses penerimaan. Setelah itu, supplier menyiapkan dan mengirim barang sesuai dengan pesanan beserta nota pembeliannya. Kemudian plant manager akan memeriksa barang-barang yang dipesan untuk mengecek kesesuaian pemesanan. Yang keempat, proses pembayaran. Apabila barang tidak ada yang kurang dan sesuai dengan pesanan, maka bagian keuangan atau finance membayar secara cash pada supplier. Dan apabila barang ada yang rusak, maka terjadi pengembalian barang kepada supplier atau terjadinya retur pembelian. Selanjutnya yang kelima, proses laporan. Nota pembelian tersebut disimpan dan dicatat oleh bagian keuangan sebagai bukti pengeluaran kas atau pembayaran dalam setiap harinya. Selanjutnya yaitu activity diagram pembelian pada PT Medina Engineering. Pertama, bagian produksi memeriksa barang persediaan. Apabila stok habis, maka bagian produksi akan membuat permintaan pembelian dan memberikan permintaan tersebut kepada plant manager. Apabila tidak, maka bagian produksi memeriksa barang kembali. Lalu bagian plant manager memberikan permintaan persetujuan pembelian kepada bagian finance. Lalu bagian finance menerima dan memesan barang. Kemudian bagian supplier menerima pesanan dan mengirim barang beserta nota pembelian. Lalu plant manager memeriksa kondisi barang yang dipesan. Apabila rusak, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada supplier. Jika tidak rusak, maka bagian finance membayar secara cash dan menyimpan notanya. Lalu bagian supplier menerima uang yang telah dibayarkan secara cash. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuli. Kemudian selanjutnya ada dokumen masukan, di mana dokumen masukan merupakan semua dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran yang disebut dengan output. Yang pertama ada dokumen permintaan pembelian. Nama dokumennya permintaan pembelian, fungsinya sebagai bukti persetujuan adanya pemesanan barang, sumbernya dari produksi, tujuan kepada plant manager, media yang digunakan kertas, jumlahnya 1 rangkap, frekuensi setiap pemesanan barang, dan bentuk dokumennya lampiran A1. Berikut contoh dari dokumen permintaan pembelian.
Lalu kemudian yang kedua dokumen purchase order. Nama dokumennya purchase order, fungsi sebagai daftar barang yang ingin dibeli, sumbernya dari produksi, tujuan kepada supplier, lalu media yang digunakan kertas, jumlahnya 1 rangkap, frekuensinya setiap pemesanan pembelian, bentuk dokumennya lampiran. Berikut contoh fisik daripada dokumen purchase order. Selanjutnya ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Contohnya ada dokumen nota pembelian. Nama dokumennya nota pembelian, fungsinya sebagai bukti pembelian secara tunai, sumbernya dari supplier, tujuan kepada finance, media yang digunakan kertas, jumlahnya 1 rangkap, frekuensinya setiap pembelian tunai. Bentuk dokumennya lampiran A2. Berikut dari contoh fisik dokumen nota pembelian. Lalu kemudian selanjutnya ada permasalahan pokok. Dari hasil penelitian yang ditemukan, ada beberapa masalah yang dihadapi dalam sistem yang berjalan, yaitu pertama, sistem yang ada pada PT Medina masih manual dengan menggunakan laporan pembelian. Yang kedua, memerlukan banyak tempat untuk menyimpan arsip pembelian. Pada saat pencarian harus dicari secara manual sehingga dapat menyita banyak waktu dan kemungkinan arsip tersebut akan hilang. Dan yang ketiga, dalam pembuatan laporan pembelian bagian finance, masih menggunakan sistem manual dalam pembuatan laporan sehingga membutuhkan waktu yang lama. Lalu di sini ada pemecahan masalah, di mana ada beberapa solusi yang dilakukan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ada, yaitu yang pertama dengan membuat sistem aplikasi pembelian agar keterlambatan arus informasi dapat dicegah dan pembuatan laporan pembelian sudah dilakukan secara terkomputerisasi sehingga informasi yang dihasilkan secara cepat. Yang kedua, aplikasi pembelian ini dapat digunakan karyawan PT Medina untuk mengolah data transaksi pembelian dengan menginput data dan proses pengolahan dilakukan oleh komputer sehingga akan meminimalisir kesalahan yang biasanya terjadi dalam sistem manual sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mencari data dan mengurangi risiko hilangnya bukti pembelian barang. Lalu ada analisis kebutuhan software. Ada analisis kebutuhan fungsional. Dalam melakukan analisis kebutuhan fungsional yang terdapat pada saat melakukan proses pembelian pada PT Medina, yang tujuannya untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi beserta hak akses pengguna serta menggambarkan aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis, yaitu dalam bagian finance atau admin. Yang pertama dapat mengolah data supplier, kedua dapat mengolah persediaan, ketiga dapat mengolah data pembelian, keempat dapat membuat retur pembelian, kelima dapat mengolah data transaksi pembelian, dan yang keenam dapat membuat laporan pengeluaran kas atau pembayaran. Selanjutnya ada use case diagram. Yang pertama ini ada use case fee lift pembelian, dan yang kedua ada use case fees level pembelian. Dimana di sini ada admin, ada pimpinan juga, ada admin, ada pimpinan juga. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram merupakan diagram alir yang menunjukkan tentang aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Yang pertama ada activity diagram persediaan, di mana yang melakukannya adalah admin. Admin menggunakan sistem komputerisasi yang admin gunakan untuk melakukan menyusun data-data dari persediaan. Berikut
aktivitas yang dilakukan admin untuk menyusun data persediaan. Kemudian ada data supplier. Di sini sama juga seperti yang pertama, admin menggunakan sistem untuk mengelola data-data supplier. Di sini juga sudah terdapat aktivitas apa saja yang dilakukan admin, seperti apa prosesnya, sudah ada. Kemudian data pembelian sama juga seperti persediaan dan data supplier juga, di mana admin juga mengelolanya memakai sistem, dan di sini juga sudah tertera dari proses-prosesnya atau aktivitas-aktivitas yang digunakan dalam mengolah data pembelian. Begitu juga dengan activity diagram data retur pembelian. Lalu ada juga data pembayaran. Masih admin dengan sistem, di mana admin melakukan proses data pembayaran itu menggunakan sistem. Dan di sini juga sudah tersedia proses-prosesnya seperti apa, aktivitas apa saja yang dilakukan admin untuk mengelola data pembayaran. Lalu kemudian ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau IRD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Di sini ada IRD dari sistem pembelian PT Medina. Di sini ada suppliernya, entitasnya supplier, atributnya ada nama supplier, kode supplier, alamat, dan telepon, di mana primary key-nya itu ada kode supplier. Supplier melakukan pembelian, di mana pembelian ini memiliki atribut kode pembelian, nomor faktur, tanggal beli, dan total beli, di mana primary key-nya yaitu nomor faktur. Lalu dalam pembelian ini mempunyai persediaan, di mana atribut dari persediaan yaitu nama barang, ID barang, stok, dan harga, di mana primary key-nya yaitu ID barang. Lalu pembelian juga memiliki retur pembelian, di mana atribut dari retur pembelian yaitu nomor retur, tanggal retur, dan total retur, di mana primary key-nya yaitu nomor retur. Pembelian juga memproses pembayaran juga, dan beberapa atribut dari pembayaran yaitu nomor faktur, tanggal pembayaran, nama barang, subtotal, dan quantity, di mana primary key-nya yaitu nomor faktur. Nah, ini adalah IRD atau Entity Relationship Diagram daripada sistem pembelian PT Medina. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rohalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Logical Record Structure atau LRS. LRS sistem pembelian PT Medina Engineering. Yang pertama itu ada supplier. Supplier dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kode supplier, nama supplier, alamat, telepon. Yang kedua ada pembelian. Yang pembelian dibagi menjadi 4. Yang pertama nomor faktur, kode pembelian, tanggal beli, total beli. Yang ketiga detail beli. Yang pertama ada ID barang, kode pembelian, quality beli, sub beli. Selanjutnya ada persediaan. Persediaan ada ID barang, nama barang, stok harga. Selanjutnya ada rektur pembelian. Yang pertama ada nomor rektur, tanggal retur, total retur. Selanjutnya ada pembayaran. Pembayaran ada nomor faktur, tanggal pembayaran, nama barang, quality, dan subtotal. Selanjutnya ada detail rektur.
Yang pertama ada nomor retur, ID barang, quantity retur, subretur. Di sini ada spesifikasi file. Yang pertama itu ada admin. Nama filenya itu admin. Fungsinya untuk masuk ke akun pengguna. Yang ketiga akronim. Itunya admin.myd, tipe filenya master, media filenya harddisk, organik filenya index, sequential, akses filenya random, panjang recordnya 53 karakter, kunci filenya id_admin, softwarenya MySQL. Di sini ada bagiannya, pertama itu elemen data, kedua ada akronim, tipe data, panjang, keterangan. Yang pertama itu ada admin, akronimnya id_admin, tipe datanya in, panjangnya 8, keterangannya primary key. Yang kedua ada nama admin, akronimnya nm_admin, tipe datanya chart, panjangnya 30. Yang ketiga ada password, akronimnya password, tipe datanya chart, panjangnya 15. Yang kedua ada supplier, nama filenya supplier, fungsinya untuk input data supplier. Yang ketiga akronimnya supplier.myd, tipe filenya master, media filenya harddisk, organisasi filenya index, sequential, panjang akses filenya random, panjang recordnya 83 karakter, kunci filenya kd_supplier, softwarenya MySQL. Di sini ada bagiannya. Yang pertama itu ada kode supplier, akronimnya itu kd_supplier, tipe datanya in, panjangnya 5, keterangannya primary key. Nama supplier, akronimnya nm_supplier, tipe datanya chart, panjangnya 30. Yang ketiga alamat, akronimnya alamat, tipe datanya chart, panjangnya 35. Yang keempat ada telepon, akronimnya telepon, tipe datanya chart, panjangnya 30. Selanjutnya yang ketiga pembelian, nama filenya pembelian, fungsinya untuk input data pesanan, akronimnya pembelian MYD, tipe filenya master, nama medianya harddisk, organisasi filenya index, sequential, akses filenya random, panjang recordnya 13, kunci filenya no_factor, softwarenya MySQL. Di sini ada kolomnya. Yang pertama itu nomor faktur, akronimnya no_factor, tipe datanya chart, panjangnya 10, keterangannya primary key. Yang kedua ada kode, akronimnya kd_pembelian, tipe datanya in, panjangnya 3. Tanggal beli, akronimnya tgl_beli, tipe datanya date. Total beli, akronimnya tot_beli, tipe datanya double. Yang keempat ada detail pembelian, nama filenya detail pembelian, fungsinya untuk menampilkan detail pembelian, akronimnya detail pembelian.myd, tipe filenya master, media filenya harddisk, organisasi filenya index, sequential, akses filenya random, panjang recordnya 23 karakter, kunci filenya id_barang, softwarenya MySQL. Di sini ada kolomnya. Yang pertama itu ada ID barang, akronimnya id_barang, tipe datanya chart, panjangnya 5, keterangannya primary key. Yang kedua ada kode pembelian, akronimnya kd pembelian, tipe datanya in, panjangnya 3. Quantity beli, akronimnya kty_beli, tipe datanya in, panjangnya 5. Sub beli, akronimnya sub_beli, tipe datanya in, panjangnya 10.
Selanjutnya yang kelima itu persediaan. Nama filenya persediaan, fungsinya untuk input data barang, akronimnya persediaan.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, panjang recordnya 40 karakter, kunci filenya id_barang, softwarenya MySQL. Di sini ada kolomnya. Yang pertama itu ID barang, akronimnya id_barang, tipe datanya chart, panjangnya 5, keterangannya primary key. Yang kedua nama barang, akronimnya nm barang_barang, tipe datanya chart, panjangnya 20. Yang ketiga ada stok, akronimnya stok, tipe datanya in, panjangnya 5. Yang keempat ada harga, akronimnya harga, tipe datanya in, panjangnya 10. Yang keenam ada rektur pembelian. Nama filenya rektur pembelian, fungsinya untuk menginput data rektur. Akronimnya rektur pembelian.myd. Tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, panjang recordnya 5, kunci filenya nomor_rektur, softwarenya MySQL. Di sini ada kolomnya. Yang pertama nomor rektur, akronimnya no_rektur, tipe datanya in, panjangnya 5, keterangannya primary key. Yang kedua ada tanggal rektur, akronimnya tanggal, tgl_rektur, tipe datanya date, total rektur, akronimnya tot_rektur, tipe datanya double. Yang ketujuh ada detail rektur. Nama filenya detail rektur, fungsinya untuk menampilkan detail rektur, akronimnya detail rektur.myd, tipe file master, media filenya hard disk, organisasi filenya index sequential, panjang recordnya 15, kunci filenya id_barang, softwarenya MySQL. Di sini ada kolomnya. Yang pertama nomor rektur, akronimnya no_rektur, tipe datanya in, panjangnya 5, keterangannya primary key. Yang kedua ID barang, akronimnya id_barang, tipe datanya chart, panjangnya 5, quantity rektur, kty_rektur, tipe datanya in, panjangnya 5, subrektur, akronimnya sub_rektur, tipe datanya double. Yang kedelapan ada pembayaran. Nama file pembayaran, fungsinya untuk input data pembayaran, akronimnya pembayaran.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, panjang recordnya 35 karakter, kunci filenya nomor_faktur, softwarenya MySQL. Yang pertama itu ada nomor faktur, akronimnya no_faktur, tipe datanya chart, panjangnya 10, keterangannya primary key. Yang kedua ada nama barang, akronimnya nm_barang, tipe datanya chart, panjangnya 20. Yang ketiga data tanggal pembayaran, akronimnya tgl_pem, tipe datanya date, quantity, akronimnya kty, tipe datanya in, panjangnya 5, subtotal, sub_total, tipe datanya double. Ya, ada kelas diagram. Yang pertama itu pembelian, no_faktur, tipe datanya chart, kode kd_pembelian, tipe datanya in, tgl_beli, tipe datanya date, tot_beli, tipe datanya double. Yang kedua ada supplier. Yang pertama itu ada kd_supplier, tipe datanya in. Yang kedua ada nm_supplier, tipe datanya chart, alamat, tipe datanya chart, telepon, tipe datanya chart.
Yang ketiga ada retur pembelian. Yang pertama itu ada note underscore retur, tipe datanya in. Yang kedua ada tgl underscore retur, tipe datanya date. Tot underscore retur, tipe datanya double. Yang keempat ada detail beli. Yang pertama itu ada ID barang, tipe datanya chart. Yang kedua ada KD underscore pembelian, tipe datanya in. Yang ketiga ada KTY underscore beli, ini tipe datanya in. Yang keempat ada sub underscore beli, tipe datanya in. Yang kelima ada admin. Yang pertama itu ada ID underscore admin. Yang kedua ada nm underscore admin. Yang ketiga ada password. Selanjutnya ada persediaan. Yang pertama itu ID underscore barang, tipe datanya chart. Yang kedua ada nm underscore barang, tipe datanya chart. Yang ketiga ada stok, tipe datanya in. Yang keempat ada harga, tipe datanya in. Selanjutnya ada detail retur. Yang pertama itu ada no underscore retur, tipe datanya in. Yang kedua ada ID underscore barang, tipe datanya chart. Yang ketiga ada KTY underscore retur, tipe datanya in. Yang keempat ada sub underscore retur, tipe datanya double. Selanjutnya ada sekuensi diagram supplier. Bentuk dari sekuensi diagram rancangan sistem pembelian pada PT Medina Engineering digambarkan sebagai contoh ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada sekuensi diagram supplier. Yang pertama ada admin. Admin dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tambah, yang kedua ada keluar, yang ketiga ada edit, yang keempat ada hapus. Yang kedua ada from supplier. Supplier dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada get, buka kurung, kd underscore supplier. Yang kedua ada get nm underscore supplier. Yang ketiga ada get alamat. Yang keempat ada get telepon. Yang kelima ada simpan. Yang keenam ada batal. Yang selanjutnya yang ketiga itu ada kontrol supplier. Yang pertama itu ada get kd underscore supplier. Yang kedua ada get nm supplier. Yang keempat ada get alamat. Yang kelima ada get telepon. Yang selanjutnya ada simpan. Selanjutnya ada batal. Selanjutnya ada supplier. Selanjutnya ada user interface. Setiap rancangan menu program yang diilustrasikan dari tahapan analisis dan desain akun dijadikan sebagai tampilan program atau user interface. Tampilan program atau user interface ini terdiri dari dua contoh, yaitu from supplier dan from persediaan. Yang pertama itu ada rancangan halaman registrasi. Yang kedua itu ada rancangan halaman login. Yang ketiga itu ada rancangan halaman dashboard. Yang keempat ada rancangan halaman supplier. Selanjutnya yang kelima ada rancangan halaman tambah supplier. Di sini ada input dan hasil inputnya. Isinya ada input data supplier, ada kode supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada rancangan halaman persediaan. Di sini ada tampilannya, yang isinya ada data persediaan barang, ada ID barang, nama barang, stok, harga, dan aksi. Selanjutnya yang ketujuh ada rancangan halaman tambah persediaan. Ini hasil inputannya, ada input data persediaan barang, isinya ada ID barang, nama barang, stok, dan harga. Yang kedelapan ada rancangan halaman pembelian. Ini adalah hasil inputannya. Isinya ada data pembelian barang, yaitu ada nomor faktur, kode pembelian, tanggal beli,
total beli, dan aksi. Yang ke-9 ada rancangan halaman tambah pembelian. Ini tampilan inputnya. Isinya ada input data pembelian barang, yaitu ada nomor faktur, kode pembelian, tanggal beli, dan total beli. Yang ke-10 ada rancangan halaman retur pembelian. Ini adalah tampilannya. Isinya ada data retur pembelian, ada nomor retur, tanggal retur, total retur, dan aksi. Yang ke-11 ada rancangan halaman tambah retur pembelian. Ini adalah tampilannya. Isinya ada input data retur pembelian. Di sini ada nomor retur, tanggal retur, dan total retur. Yang ke-12 ada rancangan halaman pembayaran. Ini adalah tampilannya. Di sini dapat dilihat ada data pembayaran barang. Isinya ada nomor faktur, ada lagi nama pembayaran dan tanggal pembayaran, quality, subtotal, dan aksi. Yang ke-13 ada rancangan halaman tambah pembayaran. Ini adalah tampilannya. Isinya ada input data pembayaran barang, yaitu ada nomor faktur, nama barang, tanggal pembayaran, quality, dan total. Selanjutnya ada deployment diagram, yaitu komponen-komponen yang diperlukan untuk menjalankan sistem pembelian pada PT Medina Engineer. Dideskripsikan dalam bentuk konfigurasi komponen yang digambarkan ke dalam bentuk deployment diagram. Bentuk dari deployment diagram rancangan sistem pembelian pada PT Medina Engineer digambarkan pada sebagai berikut. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi adalah tahapan perealisasian rancangan sistem pembelian PT Medina Engineer. Tahapan implementasi ini terbagi menjadi 3, yaitu kode generator, testing, dan spesifikasi hardware dan software. Yang pertama ada kode generator. Yang A ada kode generator tampil register. Bisa dilihat di sini ada tampilan codingnya. Ini lanjutannya. Yang B, kode generator tampil login. Dapat dilihat di sini tampilan codingannya. Yang ketiga, yang C, kode generator tampil dashboard. Bisa dilihat sendiri di sini codingannya. Yang D, kode generator tambah supplier. Bisa dilihat di sini ada codingnya, contoh codingnya. Berikutnya, kode generation tambah persediaan. Ini tampilan codingannya. Berikutnya, kode generation tambah pembelian. Ini tampilan codingannya. Berikutnya adalah kode generation tambah retur pembelian. Ini tampilan codingannya. Selanjutnya, kode generation tambah pembayaran. Ini tampilan codingannya. Selanjutnya adalah testing. Testing merupakan tahapan pengujian fungsional untuk program yang telah dibuat agar diketahui titik kesalahan program dari segi fungsional dan dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem. Berikut ini adalah hasil penjualan dari sistem informasi pembelian pada PT Medina Engineering. 1. Testing browser. Bisa dilihat teman-teman. Ini tampilan testing browser dari PT Medina Engineering. Selanjutnya testing register. Ini tampilan testing register. Selanjutnya ketiga testing login. Ini tampilan testing login. Selanjutnya ini tampilan testing tambah supplier.
Selanjutnya yang kelima, testing tambah persediaan. Ini tampilannya. Selanjutnya yang keenam, testing tambah pembelian. Ini tampilan testing dari tambah pembelian. Selanjutnya yang ketujuh, testing tambah retur pembelian. Ini tampilan testing tambah retur pembelian. Yang kedelapan, testing tambah pembayaran. Ini tampilan testing tambah pembayaran. Spesifikasi sistem komputer ini dibagi menjadi dua, yaitu spesifikasi perangkat keras atau hardware dan spesifikasi perangkat lunak atau software. A. Spesifikasi perangkat keras atau hardware. Spesifikasi perangkat keras hardware yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem pembelian pada PT Medina Engineering terdiri dari 1. Prosesor 2.0 GHz, 2 hard disk 60 GB, 3 memori 612 MB, 4 FGA 139 MB, 5 monitor 17, 6 mouse dan keyboard, 7 printer. Selanjutnya kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu bahwa sistem informasi akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan PT Medina Engineering selama ini belum terkoordinir dengan baik. Temuan permasalahan mengenai pengendalian intern secara ringkas adalah belum ditemukan otorisasi transaksi yang baik pada perusahaan, tidak adanya pemisahan tugas yang baik, pencatatan akuntansi yang belum baik, dan tidak adanya verifikasi yang jelas pada setiap transaksi. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu menurut penulis, menunjukkan bahwa pengendalian intern perusahaan belum cukup baik dan perlu dilakukan evaluasi. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.